Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Masih ingat gak materi sebelumnya adalah apa? Hukum HES ya. Nah, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Hukum HES, dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Sebelumnya itu hari ini hari Jumat. Tanggal 21 November ya. Oke. Nah, sebelumnya rahasia di balik kembang api. Teman-teman, di sini ada kata kembang api. Siapa sih yang nggak tahu kembang api? Semuanya pasti udah pada tahu kembang api ya? Tahu. Nah, siapa yang sering ngelihat kembang api? Sering ya? Pas kapan? Tahun baru. Oke. Lebaran juga ada ya? Oke. Nah, terus juga kembang api ini ketika kita bakar dengan korek api, dia akan langsung meledak ya. Meledak, kemudian dia akan mengeluarkan warna-warna yang indah gitu ya. Nah, kembang api ini ketika kita bakar ya, teman-teman. Ketika kita bakar, dia langsung atau butuh proses yang lama? Langsung bereaksi atau enggak? Langsung ya, dalam hitungan detik ya. Jadi ketika kita bakar, tiba-tiba langsung gitu ya, langsung dar. Nah, itu berarti kembang api ini ketika dibakar ada sebuah apa? Reaksi apa? Reaksi kimia ya. Nah, reaksi kimia yang terjadi pada kembang api tadi apa? Sangat cepat ya. Berarti sangat cepat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya laju reaksi, teman-teman. Nah, laju reaksi sendiri itu ada yang reaksinya itu cepat dan ada yang lambat. Kalau cepat itu contohnya tadi kembang api. Kalau misalnya yang lambat apa kira-kira? Lilin boleh. Terus juga perkaratan juga bisa. Nah, jadi laju reaksi itu ada yang cepat dan lambat ya. Nah, kemudian kenapa sih bisa tahu nih dia bereaksi cepat dan lambat? Nah, reaksi cepat dan lambat ini itu bisa kita hitung dengan yang namanya order reaksi, teman-teman. Order reaksi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi dan menghitung order reaksi dalam suatu reaksi. Nah, rumusnya itu adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M, kemudian dikali konsentrasi B pangkat N. Ini adalah rumus umumnya ya, sebuah laju reaksi. Nah, untuk R itu adalah laju reaksi. Oke? Laju reaksi. Untuk K-nya itu dia adalah tetapan laju reaksi, teman-teman. Tetapan laju reaksi. Nah, untuk M itu dia adalah order reaksi terhadap konsentrasi A. Nih. Kemudian untuk N sendiri berarti dia order reaksi terhadap B ya. Order reaksi terhadap B. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang namanya order total. Oke, order total itu adalah jumlah dari
order reaksi terhadap A dan order reaksi terhadap B. Berarti M plus Plus. N. Nah, ini adalah order total. Nah, kita lanjut ya. Langsung ke contoh soal. Dua NO ditambah dengan gas oksigen ya, teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Dia akan menghasilkan 2 NO2 gas. Nah, di sini ada data ya, teman-teman. Di sini ada konsentrasi awal nih, konsentrasi awal. Itu ada NO, konsentrasi NO, mol per L. Sama ada konsentrasi dari O2-nya. Mol per L. Oke. Terus ada laju reaksi awal nih. NO2. Nah, di sini konsentrasi awalnya gue tulis dulu ya. Nah, ini ada ininya ya, datanya ya. Nah, terus soal pertama itu dia adalah tentukan order reaksi terhadap A, terhadap ini ya, terhadap NO dan O2. Nah, kita langsung aja ya nulis di sini. Order reaksi terhadap konsentrasi NO. Nah, kalau misalnya kita mau cari order reaksi terhadap NO, itu kita lihat dari O2-nya, teman-teman. Lihat data yang O2 yang sama. Oke, kita lihat nih, yang sama yang berarti yang mana? Percobaan 1 dan 2. Oke, benar ya, percobaan 1 dan 2. Nah, itu kita berarti langsung aja nih, teman-teman, kita tulis. Berarti untuk rumusnya jangan lupa R, K. Nah, A-nya itu adalah si NO ya. NO pangkat M, konsentrasi O2 pangkat N. Nah, berarti R-nya itu berapa? 2,0 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan K. Untuk konsentrasi yang pertamanya adalah 0,1. 0,1 pangkat M ya, karena belum diketahui, oke? Nah, terus kemudian O2-nya 0,1 juga. Nah, kemudian ini dibagi ya, teman-teman, sama yang percobaan 2. Percobaan 2-nya adalah berapa? 8. 8,0 dikali 10 pangkat min 4 ya. Kemudian K-nya berapa ini? 0,2. Untuk yang O2-nya 0,1 ya. Nah, dari sini karena dibagi, ada yang bisa dicoret gak? Bisa, Bu. Bisa ya? Iya, Yang mana? 1. 0,1, 0,1. Terus Ini, Bu. K-nya, oke. Ada lagi? Yang itu. Ini 10 pangkat min 4 ya. Ya. Nah, berarti sisanya adalah 2, 8 ya. Terus sisanya adalah 0,1 M lagi 0,2 M. Nah, dari ini bisa disederhanakan nggak? Bisa, Bisa. Bu. Jadi 1/4. oke, 1/4. Kalau ini bisa dikeluarin ya. Jadi ini 1/2. Berarti M. Nah, ini bisa dipangkatin nggak? Bisa ya. Bisa itu. Jadi 1/2. 2 pangkat 2. Oke, ini 1/2 pangkat M ya. Nah, karena sama ya, udah sama-sama 1/2, 1/2, berarti M-nya adalah
2. 2. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, kita lanjut ke order reaksi terhadap O2. Terhadap O2 ya. Nah, kalau O2 berarti kita harus ngeliat data yang dari NO yang sama ya. Berarti yang Percobaan kedua dan ketiga. Oke, berarti kita langsung aja nih nulis. Berarti 8,0 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan K ya. Dia adalah 0,2 ya. 0,2 M sama O2-nya 0,1 N. Nah, kemudian dibagi sama ini. Nah, karena dia 7,2 terus ininya 10 pangkat min 3, kita ubah dulu ya teman-teman. Biar sama-sama enak, gampang dicoretnya. Berarti ini jadinya 72 kali 10 pangkat min. Oke, bentar. 72 dikali 10 pangkat min 4 K berarti 0,2. 0,2 ininya 0,3. Oke. Ada yang bisa dicoret? Yang mana? Nih, oke. K sama ini. Oke. Berarti sisanya adalah 72 sama dengan Oke, pinter. Oke, nah ini sama-sama bisa dibagi 8 nggak? Bisa. Oke, jadi 1/9. Ini jadi 1/3 ya, pangkat N. Nah ini bisa disederhanain jadi 1 pangkat 2 ya, jangan 3. Pangkat 2. Oke, berarti N-nya adalah sama ya ini? N-nya berarti 2. Oke, pintar. Nah, ini boleh Ibu hapus? Oke. Nah, berarti kita menghitung nih orde totalnya. Selanjutnya, kita menghitung orde total. Tadi ingat nggak orde total itu apa rumusnya? Oke, benar. M plus N. M-nya berapa? 2. Oke, M-nya adalah 2. N-nya? 2. Berarti orde totalnya adalah? 4. Oke. Betul ya. Orde total. Nah, selanjutnya adalah berarti hukum laju reaksinya. Hukum laju reaksinya. Oke. Nah, hukum laju reaksinya berarti kan tadi rumusnya adalah R K ya, ingat ya. Terus ini apa? Konsentrasi NO ya, betul. Terus apa? Pangkat 2 karena kan tadi M ya. Terus kita ubah M-nya menjadi angka 2. Sini pangkat 2, terus konsentrasi dari O2. Nah, kemudian pangkatnya 2. Diubah ya, yang tadinya M sama N diubah menjadi 2. Sesuai dengan yang di situ 2. Nah, ini berarti hukum laju reaksinya adalah ini. Oke? Kecepatan atau enggak? Enggak, oke. Oke, kita lanjut ya untuk hitung nilai K. Nih. Nilai K. Nah, kalau hitung nilai K, apakah kita pakai rumus ini atau rumus ini? Yang mana? Yang ini? Yang ini, bukan yang ini ya. Benar ya, yang ini ya. Jangan pakai yang ini, soalnya kan ini kan untuk mencari M dan N-nya, karena kan belum diketahui. Berarti ini kan udah jadi nih hukum laju reaksinya. Berarti kita pakai yang ini. Nah, dari data ini, kira-kira teman-teman mau pakai yang mana nih? 1, 2, 3. 1. Oke. Berarti kita nulis dulu nih rumusnya. Kita nulis ulang dulu rumusnya R sama dengan K NO
2 ya. Kemudian O2. Oke. Nah, R-nya berapa di situ? 2,0. Oke, 2,0 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kayaknya diketahui belum? Belum ya? Berarti kita langsung aja tulis K. Kemudian konsentrasi NO-nya berapa tuh? 0,1 pangkat 2 ya. Nah, kemudian konsentrasi O2-nya 0,1 juga ya. Sama, oke, pangkat 2. Nah, kemudian yang kita cari adalah si K. Berarti apa? Pindah ruas ya. Berarti ini ke sini. Set. Jadinya apa? Bagi kali? Dibagi. Oke. K. Ya. Berarti K sama dengan apa? 2,0 dikali 10 pangkat min 4 dibagi, betul? Konsentrasi 0,1 pangkat 2 dikali konsentrasi, betul? 0,1 pangkat 2. Nah, kemudian kita tulis lagi nih. Ya. Nah, 0,1 pangkat 2 dikali 0,1 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Berapa tuh? 1 kali 10 pangkat min 4. Bingung nggak ini? Jadi ini ya teman-teman, kalau dikali kan berarti 0,1 kali 0,1 berarti 0,1 kali 0,1 berapa? 1 ya kan? Terus dikali lagi 0,1 nih berapa? 0,001 dikali lagi sama 0,1 lagi nih 0,0001. Nah, kalau misalnya kita ubah nih, itu menjadi 1 dikali 10 pangkat min 4. Karena ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke? Paham? Ya, paham Ibu. Oke. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa dicoret tidak? Ada 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 4. Nah, berarti sisanya adalah 2/1 ya. Oke. 2/1 sama dengan 2. Nah, berarti nilai K-nya adalah 2. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi diingat-ingat ya. Kalau misalnya mau cari order reaksi terhadap NO, berarti yang kalian lihat adalah data yang O2 yang sama. Yang sama ya. Ini harus di-note. Nah, terus berarti kalau misalnya kita cari yang order reaksi terhadap O2, berarti kita harus melihat yang NO yang sama. Yang kayak tadi. Berarti ini percobaan 2 dan percobaan 3. Oke. Masih ada yang kurang paham atau sudah paham semua? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya itu nanti Ibu kasih soal ya di Google Classroom. Mungkin cukup sekian untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.